Shalom, selamat malam bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berkumpul dan bertemu kembali di dalam ibadah gabungan keluarga yang dilaksanakan secara online pada saat ini. Dan ibadah pada malam hari ini akan dilaksanakan dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy H.K. Irot. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menghadap Tuhan. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita akan menaikkan pujian dari Gita Bakti 236 bait 1 dan 2, luapkan hatimu, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami semuanya pada saat malam hari ini, di mana Tuhan kami boleh berkumpul dan bertemu sekalipun secara online pada saat ini Tuhan. Tuhan pimpin sertai kami dalam ibadah yang akan kami langsungkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terlebih lagi dengan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mulai ibadah pada malam hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita akan menaikkan pujian dari Gita Bakti 236, baitnya yang ketiga dan keempat, luapkan hatimu, hai seluruh bumi, dan seterusnya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga malam ini. Pembacaan nanti akan terambil dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hidup yang Engkau anugerahkan semata-mata karena firman, dan juga kami dapat mengerti melalui hikmat yang Tuhan beri. Dan saat mana ketika kami ada dalam hikmat yang Tuhan anugerahkan, kami dituntun oleh firman-Mu malam ini untuk
senantiasa boleh hidup di dalam hikmat Tuhan. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Tuhan, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama mengikuti pembacaan Alkitab dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan merasakan senantiasa bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar. Yang dimaksud adalah bagaimana kita dalam hidup yang kita jalani secara benar itu merasakan betul bagaimana kehadiran Tuhan yang menyatakan penyertaannya. Nah, dalam mencoba untuk memaknai ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang diperlukan dalam kehidupan kita tidak semata-mata persoalan yang menyangkut apa yang dapat kita rasakan dalam pengetahuan atau kepintaran atau akal yang memang ada pada diri kita, yang tentunya saudara-saudara memang akhirnya menemukan banyak persoalannya karena pada kenyataannya yang disebut sebagai akal atau kepintaran itu menemui persoalan yang boleh dibilang tidak dapat menjawab semua permasalahan hidup. Ada saatnya kita kehabisan akal atau susah berpikir lagi. Kalau persoalan menyangkut yang terkait dengan pengetahuan, mungkin ada banyak hal yang bisa kita peroleh dan kita miliki. Bahkan sekarang dengan era digitalisasi ini atau era dunia maya sekarang membuat kita mudah untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang demikian. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan realitas kehidupan dalam kenyataannya, kita seringkali merasakan bahwa tidak bisa atau mungkin tidak sanggup ketika persoalan itu begitu luar biasa kita hadapi. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya percaya bahwa sebagai orang percaya kita tidak akan pernah kehabisan akal harusnya, atau tidak akan pernah kehabisan pengharapan untuk dapat mempertahankan hidup ini atau bagaimana kita bisa melangkah selanjutnya. Satu hal yang penting bagi hidup kita sebagai orang percaya, yang dibutuhkan bagi kita adalah memang yang pasti adalah kehadiran Tuhan. Nah, bagaimana memaknai kehadiran Tuhan itu adalah melalui apa? Ya, tentu kita bilang firman-Nya benar. Tetapi yang menjadi persoalan dalam kaitan dengan hal yang tidak menjadi sesuatu yang abstrak, firman memang ada, kita bisa baca, kita bisa dengarkan seperti sekarang. Tapi apakah dia benar-benar menjadi bagian hidup kita?
Nah, bagaimana memaknai dalam kenyataannya menjadi bagian hidup kita? Itu dibutuhkan yang namanya hikmat. Nah, Bapak Ibu, kitab Amsal adalah kitab hikmat. Ya. Itu dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata hakumah atau hokmah. Apa maknanya di situ? Ya, di situ memang disebutkan tentang kebijaksanaan. Tapi ada keterkaitan dengan persoalan hukum. Hokmah, hukum. Yang berarti ada keadilan. Kebijaksanaan dalam makna keadilan. Di mana kita bisa memaknai tentang keadilan itu? Kalau bicara tentang hikmat, Bapak Ibu, saya selalu coba untuk melihatnya dari apa yang Alkitab sendiri katakan lewat kitab Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan, memang dikatakan dengan firman, berfirmanlah Allah. Tapi mari kita sungguh-sungguh melihat di dalam kitab Amsal pun dinyatakan bahwa oleh hikmat dunia dijadikan. Oleh hikmat Allah meletakkan dasar-dasar bumi ini. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mungkin ada yang dapat kita tarik garis lurus yang sama antara pengertian tentang hikmat itu dalam hubungan dengan firman Tuhan. Maksud saya Bapak Ibu dan Saudara-saudari bahwa bukan berarti lalu firman Tuhan hanya berbicara tentang hikmat, tidak. Tetapi memahami tentang hikmat harusnya kita berdasarkan pada firman. Itu yang dikatakan pada Amsal pasal yang pertama, ialah takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan artinya bahwa kita mengakui Tuhan yang memberikan kita kehidupan ini lewat pengetahuan yang kita miliki, dan itulah yang dimaknai sebagai hikmat. Benar-benar kita merasakan kehadiran Tuhan. Oleh dalam firman Tuhan kita hidup karena kita diciptakan. Oleh hikmat Tuhan kita akan tetap hidup dan kemudian boleh melanjutkan kehidupan ini. Nah, apa yang dinasihatkan di dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu? Perolehlah hikmat, perolehlah pengetahuan. Ya, ayat 5. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Gambaran ini mau mengatakan nasihat orang tua kepada anak. Karena kata ku itu huruf kecil, mau mengatakan nasihat orang tua kepada anak. Mungkin ini menjadi sesuatu yang harus kita lihat begini, bahwa pengalaman hidup untuk sungguh-sungguh merasakan hidup yang sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab seorang orang tua yang harus memberikan pengetahuan kepada anak agar bagaimana dia bisa menjalani kehidupan ini. Bekal pengetahuan yang dikatakan oleh hikmat itu harusnya didasarkan pada bagaimana anak-anak diperkenalkan betul kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, memang minggu ini kita masih dalam sukacita karena merayakan hari ulang tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Nah, makna pembelajaran ini untuk mau mengingatkan bahwa hidup anak itu akan menjadi berarti di masa depan semata-mata karena hikmat yang dari Tuhan. Ajarkan mereka betul-betul sikap takut akan Tuhan. Karena itu dikatakan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Nah memang Bapak Ibu dan Saudara-saudari tidak lalu kita katakan dengan demikian sudah pasti kehidupan yang boleh dialami oleh anak ini akan terus berlanjut tanpa satu pergumulan. Oh tidak. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari bahwa hikmat itu akan menembusi batasan persoalan yang seringkali terjadi. Pasti akan hadapi pergumulannya. Pasti akan ada dalam persoalan hidupnya. Bagaimana dia kemudian menjalani masa-masa studinya, masa pergaulannya, di mana kita tahu anak-anak seringkali kena pengaruh daripada segala komunikasi atau pertemanan dengan teman-temannya yang seringkali tanpa kita sadar tiba-tiba dia datang dengan satu umpatan kata-kata kotor yang kita tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengetahui, tapi ternyata itu terjadi. Apakah kemudian itu kehilangan hikmat? Oh tidak. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ini proses. Ya. Maksudnya makanya dikatakan
terus nyatakan hikmat. Yang penting Bapak Ibu dan saudara-saudari, di sini mau dikatakan orang tua dalam hal ini jangan sampai justru mengaburkan tentang hikmat itu. Ada orang tua malah mengajarkan anaknya karena tahu bahwa anaknya dibully dan kemudian seringkali dikerjain, lalu ajarkan dia berkelahi. Balas, jangan bikin malu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin itu jalan dunia, pilihan. Apa yang dijual kita beli. Maksudnya adalah balas kejahatan dengan kejahatan. Apakah itu akan membawa kepada satu hikmat? Tidak, Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan, peroleh hikmat, peroleh pengertian. Jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataanku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang tua harus betul-betul memberikan satu pengajaran, pengalaman hidup yang memberikan makna hikmat kepada anak-anak. Pada satu sisi mereka mungkin kehilangan akal karena tawaran teman, pilihan bagaimana ikut teman atau hanya menjadi orang yang sendiri. Kalaupun ikut teman, mereka dengan pergaulan bebas dengan narkoba dan segala macam. Haruskah kemudian dia ikut karena daripada tidak ada teman? Di sini dibutuhkan hikmat yang betul dari Tuhan. Sekalipun dalam kesendirian, dia harus tetap berpegang pada kehendak Tuhan. Bukan pilihan pada manusia, tapi pilihan pada Tuhan. Nah, hari ini kita diajak Bapak Ibu dan saudara-saudari, ayat yang ke-6 katakan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Inilah yang mau saya katakan, bahwa hikmat itu kita temukan dengan sungguh di dalam firman Tuhan. Engkau akan dipelihara, engkau akan dijaga, itu firman. Artinya kita tidak akan pernah takut, sekalipun mungkin ditinggalkan oleh teman-teman, ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin mereka sudah melakukan hal yang tidak benar, tetapi kita merasa diri, nanti kalau kita tidak ikut, kita ditinggalkan sebagai teman. Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anakku, kita diajak bahwa jangan meninggalkan hikmat Tuhan. Engkau boleh tinggalkan dunia ini, tapi jangan tinggalkan hikmat Tuhan. Karena di situ engkau akan dipelihara dan engkau akan dijaga. Dan Tuhan menjaga dengan proteksi yang sungguh-sungguh, dengan luar biasanya. Senantiasa selalu saya ingatkan kata providensia itu, pemeliharaan Tuhan. Itulah hikmat yang kita akan terima, bahwa sekalipun mungkin kita tidak punya sesuatu apapun, tapi hikmat Tuhan mengajarkan tentang sesuatu yang berarti. Saya baca satu cerita di WA, ketika seorang anak, papanya sudah mau meninggal, dia sedih dan dia marah dengan papanya, karena papanya punya jabatan, punya kedudukan, tapi tidak punya apa-apa ketika meninggal. Dan dia marah, dia tinggalkan papanya sebelum meninggal, mencari pekerjaan, cari jalan sendiri, karena tidak ada yang diwariskan oleh papanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, singkat cerita, papanya meninggal. Tapi ketika dia tiba pada beberapa tahun kemudian mencari pekerjaan, dia tiba satu perusahaan. Ketika dia melamar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang menerima itu bertanya, nama ini, margai yang dia pakai itu Smith. Dia tanya, apakah Smith ini, bapak yang namanya di depannya disebutkan, George Smith. Apakah itu orang tuamu? Iya, kata anak ini. Nah, saudaraku yang kasih, apa yang terjadi? Dia bilang yang bagian penerima ini katakan, dia juga adalah seorang manajer. Dia katakan, kamu tidak perlu tes lagi, kamu diterima. Karena justru rekomendasi dari papamu dulu yang membuat saya seperti ini. Ini bukan soal bahwa saya balas jasa, tidak. Karena saya tahu siapa pribadi. Dan saya cari-cari sampai sekarang bapamu itu tidak ketemu. Saya ketemu anak kamu sebagai anaknya. Dan cerita singkat Bapak Ibu, apa yang terjadi berapa tahun kemudian ketika pimpinan perusahaan itu mencari pengganti, karena dia harus melepaskan jabatannya. Pimpinan, bukan yang menerima, tapi pimpinan tertinggi. Dari sekian banyak staf atau katakan manajer yang mau dipilih, yang dijadikan pilihan utama adalah anak ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dia kemudian mendapatkan kedudukan itu. Orang tanya,
Apakah kamu bangga dan senang sekarang memperoleh itu? Akhirnya saudara-saudara, dia terharu. Papanya tidak meninggalkan harta apapun, tapi papanya justru meninggalkan suatu pengalaman hidup yang memberikan satu kehidupan bagi orang lain, yang akan melanjutkan kehidupan anaknya pada waktunya nanti. Bukan oleh harta, bukan oleh kekayaan, simpanan dolar katanya, uang yang di bank, tidak. Tapi sesuatu yang akan menentukan masa depan hidup anaknya. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, hikmat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat secara jasmani, secara material, tetapi yang menentukan hidup kita dalam kebahagiaan yang Tuhan memang sediakan, dalam sukacita yang benar hidup ini. Belum tentu dengan segala apa yang kita miliki menjadi sesuatu yang menggambarkan kebahagiaan, tapi di dalamnya ada kebencian, di dalamnya ada persaingan yang seringkali saling menjatuhkan, atau kata-kata kotor yang sekali muncul hanya karena dia di atas segala-galanya, lalu dia menganggap orang lain rendah dan memerintah dan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Hari ini kita belajar lewat firman Tuhan, jangan meninggalkan hikmat Tuhan. Percayalah, ya, artinya jangan menggadaikan hikmat Tuhan hanya karena kekayaan, hanya karena ya sesuatu harta. Tapi mari lihat hikmat Tuhan adalah kekayaan yang luar biasa untuk kita. Percaya hidupmu akan terjamin. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, karena hikmat Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tuhan berkati hidup selalu oleh dan dalam firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon akan pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian lewat kitab Bakti 243 bait pertama dan bait yang ketiga. Saudara kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur karena kami yakin ketika firman-Mu menyatakan agar kami senantiasa mencari hikmat. Engkau sudah memberikannya, dan sungguh menyatakan bahwa kami sampai pada saat ini boleh ada dan hidup semata-mata juga karena hikmat Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan carilah hikmat Tuhan, maka kamu akan hidup. Dengan apa yang kami yakini dan imani, hidup yang Engkau beri semata-mata bukan hanya sesuatu yang mengalir begitu saja, tetapi sesuatu yang senantiasa akan menghadapi berbagai persoalannya atau pergumulannya. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu masalah, sesuatu yang akan menghambat kehidupan ini. Oleh dan dalam hikmat Tuhan kami diajarkan benar, ada yang menjaga, ada yang memelihara kami, yaitu firman Tuhan dalam Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, yang tahu keadaan dan bagaimanapun kehidupan yang kami alami. Sekalipun mungkin Tuhan kami tidak dapat menceritakannya dengan segala pergumulan yang kami alami, kami tidak dapat menyatakannya juga karena begitu sulit yang kami hadapi. Hari ini kami mau sungguh-sungguh mau melihat bahwa
Tuhan, hikmat-Mu jauh melampaui dari segala persoalan hidup ini. Kalau kami tetap taat dan setia oleh dalam firman Tuhan, orang boleh mau mencibirkan bibir atau mungkin mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tapi kami percaya bahwa ketika kami tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kami tahu Tuhan bahwa Engkau membela hidup kami. Karena hikmat Tuhan memberikan kami kemungkinan terus untuk hidup, bahkan dalam pengharapan yang pasti tentang masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hikmat-Mu pada malam ini. Biarlah kami dapat boleh melakukannya bersama dengan suami, istri, anak, orang tua, saudara-saudara, siapapun, tanpa sesuatu yang justru menyakitkan dengan perkataan, perbuatan yang mencela atau dengan kata-kata kotor dan segala macam. Tuhan mau supaya kami tetap hidup, menjaga hidup ini sebagai bagian daripada hikmat Tuhan yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati akan kehidupan gereja-Mu YWB Getsemani dengan semua karya pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari Bapa tetap berkati kami dalam setiap kegiatan penata layanan. Sekalipun Tuhan, kami tahu bahwa di sekeliling wilayah kota Jakarta, terkhusus di Jakarta Utara dan dalam lingkungan kami di daerah Cilincing, benar-benar tetap menghadapi pergumulan berat karena pandemi COVID yang betul-betul banyak dialami oleh masyarakat yang ada. Kami berdoa Tuhan tolong jaga dan lindungi. Dalam arti bahwa Tuhan beri kami hikmat. Bukan kami kebal terhadap segala sesuatu yang menyangkut rongrongan virus. Tetapi kami mau Tuhan, oleh dan dalam hikmat Tuhan, kami mau mengatakan hidup kami harus tetap ada dalam persekutuan yang beribadah dengan Tuhan. Biar beribadah di jemaat-Mu ini dari kegiatan ibadah minggu maupun dalam kegiatan ibadah yang dilakukan melalui rekaman untuk disajikan dalam video streaming berjalan dengan baik. Berkati seluruh petugas yang Tuhan percayakan, baik memberita firman, majelis bertugas, juga dengan tim COVID yang bekerja dengan begitu luar biasa karena Tuhan berikan hikmat kekuatan. Semua dengan pendukung ibadah, baik organis, Mentoria, atau juga bersama tim multimedia, soundman, dan semua yang terikat dalam seluruh kegiatan ini. Tuhan lindungi, kawali kami agar kami dapat melaksanakan prosesi peribadahan ini dengan baik, sehingga banyak jemaat Tuhan yang tetap terberkati, bahkan pelayanan kami benar-benar tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati akan kehidupan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam penderitaan. Tuhan memberikan senantiasa penghiburan, kekuatan, dan terutama untuk pemulihan. Kami yakin Tuhan akan nyatakan kepada mereka. Demikian untuk mereka yang mengalami pergumulan di tengah kehidupan pribadi, keluarga karena pandemi COVID-19 ini, yang menyangkut ke persoalan ekonomi, menyangkut persoalan pekerjaan, usaha dan sebagainya. Tuhan tolong supaya buka jalan untuk mereka melihat hikmat Tuhan akan tetap memenuhi apa yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati akan kehidupan kami semua yang beribadah pada malam ini. Engkau lawat kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Hikmat-Mu berikan Tuhan. Yakinkan kami bahwa Tuhan akan tetap ada dalam kehidupan ini, memberikan kami kepastian bagaimana kami akan sungguh-sungguh boleh menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami pasti boleh nyatakan bahwa Engkau mendengar dan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah malam hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 86 bait 1, 2, dan 3, Aku Bersyukur. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan membawa doa persembahan sikap kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami, terlebih dari mulainya ibadah kami yang boleh kami langsungkan pada saat malam hari ini Tuhan. Tuhan, pimpin berkati juga persembahan yang boleh kami berikan Tuhan melalui amplop-amplop syukur. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi umat-Mu Tuhan, khususnya yang sedang mengalami proses atau kondisi dalam COVID-19 pada saat ini Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan kami semuanya dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Mari kita naikkan pujian Gita Bakti 240 bait pertama dan yang kedua, Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus,
kembali dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan firman Tuhan yang sudah kamu dengar, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Saudara jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan tetap semangat dalam persekutuan dengan Tuhan. Shalom.